teman Sintesa. Hari ini kita bakal main percaya atau nggak percaya. Berani atau gak berani? Nah, di sini udah ada gelas. Di sini isinya pertanyaan. Asik ya. Mana pertanyaannya? Kasih lihat. Nggak ada wadah lagi masa? Gak ada lagi. Seperti biasa Kita akan sweet dulu. Sweetnya mau gak coba yang lain? Nggak mau nah itu nanti lama mikirnya. Kita 1, 2, plak gitu ya. Oke, 1, 2 1, 2 Dari berani atau Berani gak berani? atau gak berani? Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Berani atau gak berani punya anak? 1, 2, 3. Jeng, jeng, Ke atas. Berani. Tanggapan kamu, kenapa kamu berani untuk punya anak? Walau takut kadang menyebalkan. Iya, sok terus lanjutin. Tapi sepanjang hidup kan ku habiskan. Harus ngabisin rasa takut. Berani karena seru sih punya anak. Oke. Kayak punya teman dan punya anak. Berani atau enggak? Enggak sih, apa yang harus ditakutin gitu aja. Kamu gimana? Aku berani punya anak karena dari podcast sebelumnya ya, kehidupan itu kan seru ya. Oh iya, Jadi semuanya tuh harus dicobain. Dan kayaknya emang seru apapun nanti ke depan apa yang terjadi. Yeay. Yeay. Pertanyaan selanjutnya. Jeng. Percaya atau nggak percaya ada juga inner child positif. Udah belum? Dah. Oke. Kela. 1, 2, 3. Yeay. Sama-sama percaya. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa percaya ada inner child yang positif juga? Karena Teh Fitri bantuin. Apa udah bantuin? Tapi selama ini sih aku kayak nurutin inner child-nya itu teh yang positif sih, yang aku apa ya? Apa? Yang aku pengenin dari sosok aku yang kecil. Kalau aku lihat sih positif semua. Contohnya? Kalau kayak sekedar pengen naik prosotan, pengen ngelukis di pasar malam, yang kayak gitu-gitu positif kan? Positif. Kalau kamu gimana sih? Iya, percaya. Karena aku melihat diri aku juga, aku yang cheerful, aku yang suka coba hal baru, aku yang hal-hal menyenangkan, ya itu ada inner child positif. Happy, jadi anak kecil lagi. Terus ya, kalau misalnya kayak aku dulu pengen banget ngelukis di pasar malam, tapi kan ternyata di aku yang dewasa ini kan aku jadi suka ngegambar juga. Kan bisa juga itu jadi job. Iya, Ya kan? betul. Jadi percaya. Pertanyaan ketiga, nanti kamu jangan dimasukin lagi. Oh iya, tuh maaf. Oke, berani atau enggak ngajak orang tua melakukan hobi yang biasa kamu lakukan? 1, 2, 3. Berani. Dia percaya berani. Berani. Kenapa tuh? Kenapa? Karena seru. Aku kan suka ngonten. Kayaknya asik juga sih ngajak ibu ngonten kayak di TikTok gitu. Kenapa harus nggak berani? Dah, kamu kan nanya balik ke aku. Oh iya. Oh harus ditanya. Aku nungguin. Oh, harus ditanya ya. Cewek mah gitu. Cepet atuh ih. Tanya aku. Oh iya, kamu kenapa berani? Hobi aku kan jalan-jalan. Maksudnya tuh kayak kalau nggak naik gunung atau pergi ke luar kota. Tapi ternyata hobi orang tua aku dulu juga kayak gitu. Oh. Dan aku tuh mungkin pas orang tua aku lihat anaknya yang udah gede ini bisa jalan-jalan kesana kesini sendiri, karena mereka tuh dulu
ngelakuin juga gitu ternyata. Oh, jadi kayak ngelihat aku yang dulu Mungkin ya gitu. ada di kamu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Nggak bisa kalau nggak kayak Iya. gitu. Mungkin ini ya kayak kalau sama orang tua tuh napak tilas mungkin ya. Oh iya Ke benar. suatu tempat yang Flashback. Emang ya. Selanjutnya, percaya atau nggak percaya kalau ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya? Siang. Beda ya kali ini. Kali ini beda sih. Aku nggak percaya sih. Kenapa kamu percaya ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya? Karena gini ya, aku bukan pernah sering gitu ngelihat berita aborsi, pembunuhan ibu pada anak. Dulu mah ada istilah seserem-seremnya singa, ibu singa tetap sayang sama anaknya. Tapi sekarang mah kayaknya enggak deh untuk zaman sekarang. Kayak dari masih dalam kandungan aja ada aja orang yang aborsi gitu. Sebagian kecil sih. Jadi aku percaya ada yang enggak sayang sama anaknya. Kalau Coba kamu. dari aku sih nggak percaya karena pada dasarnya rasa sayang itu ada ya. Mungkin ya kalau misalnya tadi dilihat dari case-case sekarang gitu, kasus-kasus sekarang bisa aja itu tuh gimana ya? Meskipun tidak dibenarkan ya, meskipun tidak dibenarkan itu caranya buat kayak ngelindungin gitu loh. Dasarnya sayang tapi caranya salah. Iya, dasarnya sayang tapi caranya salah. Pasti dalam hati ya emang nggak mungkin nggak sih nggak dikejar-kejar rasa bersalah. Iya sih, pasti selalu ada rasa salah, rasa menyesal Iya. meskipun udah ngelakuin itu gitu. Karena manusia tuh kan sebenarnya diciptakannya baik ya, baik gitu. Pada dasarnya alamiahnya baik. Makanya pas ngelakuin itu juga sebenarnya nggak luas kayaknya hatinya. Cuman ya wallahu alam ya kalau zaman sekarang takutnya. Ngeri. Takutnya. Berani atau gak berani bilang I love you ke ibu? Satu, dua, tiga. Coba. Berani karena aku selama ini juga word of affirmation juga sih kayak love you gitu kayak malah kayak ada suka bahasa-bahasa gemas gitu kayak kakak sayang ibu gitu. Kayak oke. jadi ya udah biasa aja gitu karena dari kecil juga ibu menunjukkan sisi yang ya udah kalau sayang kalau cinta tuh ya ungkapkan gitu dengan bilang I love you gitu. Ada Ya, aja ya, gitu. ya, ya. Berani jadi seru loh. Iya Kenapa benar. enggak? Ya. Mungkin karena sebenarnya pasti semua orang juga sayang dan cinta ya sama Ya. ibu, tapi mungkin pengungkapannya gitu. Dan aku kayaknya mengungkapkannya tuh nggak dengan kata-kata. Kata-kata. Jadi kayak langsung aja action gitu. Tapi mau nggak coba? Kayak Mau coba nggak? Lucu Ya, nanti tau lah, itu gemas. Kenapa tidak berani? Hal yang bikin gak beraninya apa gitu? karena nggak biasa sih. Oh, karena nggak Karena biasa. nggak biasa. Orang tua Ke aku nggak juga. Hmm. Terus karena aku lihat orang tua aku ke orang tuanya juga nggak gitu. Tapi seharusnya kita harus memutus rantai itu ya Ya. dengan berani, tapi Kalau nantilah kamu jadi dicoba. orang tua, mau Kalau gak nanti aku anak jadi orang kamu tua, insya yang Allah. mengekspresikan dikit-dikit I love you gitu kayak Ya, ibunya. insya Allah. Semoga. Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir. Jeng jeng jeng. Percaya atau nggak percaya, meskipun anak udah 20-an, orang tua masih sering khawatir seolah-olah mereka masih kecil. Tada! Percaya. Gimana tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Percayanya gimana? Percaya karena orang tua mah mau segede apapun, nggak di usia 20 tahun pun akan selalu nganggep anaknya tuh anak kecil. Kayak dilihat aja dari aku yang sekarang udah umur 2 tit. Setelah apakah manis? 20-an. Udah 20-an masih kayak disuapin sama ibu. Terus kadang masih suka dicium keningnya sama ayah kayak gitu. Terus nganggep anak kecil tapi kayak luas hati aja gitu kalau misalnya anaknya mau nge-explore hal-hal yang baru. Tapi tetap aja kayak khawatir mah kan selalu ada. Tuh. Kalau kamu gimana? perasaannya gimana? Apa? Perasaannya gimana? Perasaan siapa? Dia dianggap kayak anak kecil gitu. Dianggap
Ya apa? Emang anak lah. Hanya we tadi anggapnya tenganggap budak. Ini sieun dah. Perasaannya masih dianggap kayak tetap jadi anak kecil. Ya seneng, bersyukur karena ternyata ya itu teh ungkapan cintanya gitu orang tua ke kita dengan menganggap kita anak kecil, dengan kehadiran atau doa yang selalu menyertai kita meskipun udah besar kan gitu. Iya. Kalau aku ingat banget waktu itu ibu update status. Pas aku umur berapa ya? 20 kalau nggak salah. Tepatnya 20 tahun. Itu tuh ibu tuh bilang gini, ada kalimat, "You are always be my little girl." Jadi dari situ aja bakal selalu jadi anak kecilnya ibu ya gitu. Jadi iya, dilihat dari ini juga ya, dari cara nge-treat gitu. Masih sering pasti ya khawatir, terus harus detail pergi kemana sama siapa, pulang jam berapa kayak gitu. Tapi dalam pengambilan keputusan enggak gitu. Dalam pengambilan keputusan ya mangga wae sok gitu, silahkan gitu. Kamu tahu konsekuensinya, kamu tahu harus ngelakuin apa, diserahin gitu. Jadi kalau misalkan Ibu Salma tuh luas hati ketika Salma mengambil keputusan. Nah kalau misalnya mamaku luas hati ketika anaknya misalkan mau pergi jauh keluar kota misalkan sendiri, tapi yang penting ngabarin dan yang pasti pondasinya doa gitu. Kalau aku perasaannya masih dianggap anak kecilnya mereka gitu ya, ibu, ayah, ya orang tua aku yang masih menganggap aku anak kecil. Happy sih, happy as long as nggak mengekang gitu. Iya. nggak mengekang yang seperti apa. Tadi kan balik lagi ya ke pengambilan keputusan mah ya selayaknya aku umur sekian gitu kan. Ya sok gitu, ngerasa disayang dong, ngerasa ada yang jagain. My heart so full. Bukan malah ini ya, bukan malah apa sih gitu. Risih Enggak. gitu Enggak lah. Enggak dong. Nanti kalau misalnya nggak ada yang hilang. Nah tapi kalau misalnya kan itu perasaan kita tuh sudut pandang cewek ya. Tapi kalau cowok gimana? Kira-kira? Pengen ditanya itu ya? Udah jangan. Yo. Begitu. Kira-kira gambar. Gimana tuh Kang? Iya. Kenapa aku mau ditawarin? Atau Kang? Cepat atuh, cuma satu pertanyaan. Yaudah. Kita mah tadi 6. Oh apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, perasaannya gimana gitu dalam sudut pandang laki-laki yang udah dewasa tapi tetap dianggap anak kecil sama orang tua. Tergantung konteks. Ada hal-hal kayak ya kayak ayah misalnya, kalau aku berada di luar kota masih suka pengen menjemput gitu, kemalaman, itu mah gak masalah sih kan. Oh ya aku juga paham, mungkin mereka mau menunjukkan bahwa kita masih Gemes ada ya, loh, tapi. kita masih bisa berkontribusi ke hidup kamu gitu. Dari istrinya mah gak masalah. Tapi Iya. kayak ini aja, kayak kadang waktu kalau keluar kota dia suka dibekelin aku tuh. Gemas. Aku ke Bogor, Gemasnya. ya dianggap bentuk teknis gitu. Tapi kadang beberapa aspek mungkin ada yang terlalu over. Offside gitu. Kalau itu mah ada ya dikasih penjelasan aja. Jadi macam kayak waktu ini apa namanya, aku harus buat keputusan sendiri. Jadi lebih ke bisa pisahkan aja sih. Iya, konteksnya. Memang, ya it's okay, it's fine gitu. Tapi ada juga yang ya aku sebagai orang dewasa memang harus Seru. Oke. Nanti pas diedit foto Kang Adit ya di sini. Enggak, foto Kang Adit di sini terus suaranya di sini. Udah habis cuma 6 pertanyaan. Berakhir. Kita ketemu lagi di games selanjutnya. Kita Tentunya ketemu lagi. kita akan main games yang Seru-seru. Sampai Iya. ketemu kita di podcast Sisa. selanjutnya. Bye.